Di Indonesia itu ada lagi organisasi Syiah, anti Syiah, namanya ANAS, Aliansi Nasional Anti Syiah. Ternyata itu kalau nggak salah 2017 atau 2016 itu. Itu memang digunakan untuk memprovokasi orang. Ya, tapi dia dibungkus akhirnya pakai sisi agama juga. Padahal dia berbicara pada ruang politik. Padahal ruang politik tidak bisa dibaca dengan hitam dan putih. Afaniyatu tawi firqah kang kaping pindho iku az-zaidiyatu zaidiyah. Zaidiyah ini kalau dalam hal fikih itu hampir sama dengan ahlu sunnah. Dalam Syiah itu satu-satunya firqah dalam Syiah, maksudnya yang ada di kitab ini ya, yang fikihnya itu sama dengan kita, perawi-perawi hadis yang digunakan pun juga sama dengan perawi hadis yang digunakan ahlu sunnah, itu zaidiyah. Paham-paham mereka pun juga hampir-hampir sama urusan fikih. Hanya saja dalam hal akidah mereka sama dengan Mu'tazilah, mengikuti Mu'tazilah. Jadi Zaid itu putranya Ali. Ali ini yang bernama Ali Zainul Abidin, itu salah satu putranya Imam Ali. Dan Ali ini putranya Sayyidina Husain yang selamat ketika peristiwa Karbala. Lah Husain putranya Ali, Ali putranya Abi Thalib. Syiah Zaidiyah ini punjernya, imam yang dijadikan sentralnya itu adalah Imam Zaid bin Ali. Setelah itu siapapun, entah dari Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Hasan ataupun keturunan Sayyidina Husain, jika memenuhi persyaratan maka layak untuk dijadikan imam dan wajib ditaati. Lah Syiah Zaidiyah ini zaman sekarang yang ada itu di Yaman Utara. Yang menonjol di Zaidiyah ini adalah urusan imamah saja ya, kepemimpinan. Bahkan di kitab-kitab mereka yang lain, Zaidiyah ini meyakini bahwa sahabat yang paling utama adalah Ali. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman itu bawahnya. Sebetulnya kalau ini nggak ada masalah karena sebagian dan itu minoritas di kalangan ahlu sunnah wal jamaah juga ada yang berpendapat seperti itu. Meskipun fatwa resmi ahlu sunnah itu afdhalus sahabah itu Abu Bakar. Kemudian untuk keyakinan-keyakinan yang lain Zaidiyah nggak punya, misalkan bolehnya mut'ah. Zaidiyah itu menentang nikah mut'ah. Kalau Syiah yang lain malah menganjurkan. Kemudian Zaidiyah pun juga tidak mengkafirkan para sahabat secara umum, juga tidak. Dan Zaidiyah pun juga tidak mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman juga enggak. Hanya saja menurut Zaidiyah semestinya yang paling layak mengganti Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib. Nah, gitu aja. Jadi lebih halus. Dan sekarang ini Syiah Zaidiyah itu sedang perang melawan tentara Saudi di Yaman. Korbannya juga nggak sedikit ya, banyak orang Yaman. Jadi ya baru urusan di Yaman itu tentara Arab Saudi itu dikirim untuk perang, tapi hanya merangi Syiah Zaidiyah. Ini kan aneh, seumur-umur tentara Arab Saudi itu nggak pernah pergi ke luar Arab Saudi untuk berperang, tapi malah baru kali ini perang melawan Syiah Zaidiyah. Jadi memang urusan Syiah ini kita cukup mempelajari sejarah mereka, dan kita memang bukan Syiah pun juga bukan kita. Orang Syiah juga nggak mau ikut kita pun juga nggak perlu ikut mereka, tapi kita nggak perlu terprovokasi oleh hasutan orang Wahabi untuk bentrok, geger dengan Syiah. Bahaya sekali karena kalau sampai geger. Karena tema Syiah itu tema yang seringkali digunakan untuk memprovokasi orang konflik di negara-negara Timur Tengah. Jadi biasanya gini, orang Wahabi itu kalau dibantah, kalau ditentang pendapatnya, yang menentang pendapat Wahabi langsung dituduh Syiah. Itu kan cara mudah untuk menjatuhkan lawan. Dan Syiah itu seringkali dijadikan stigma buruk, cap buruk, kayak di Indonesia itu PKI. Titik PKI. Lah di negara Arab juga gitu. Pokoknya terutama Wahabi yang menggunakan. Kalau nggak cocok dengan mereka langsung di stempel Syiah. Dan setelah itu Syiah itu kemudian divonis bukan Islam,
lalu divonis lagi mereka itu harus dibunuh, lah ini yang bahaya, dan ini nggak boleh terjadi di Indonesia. Yang jelas kita memang tidak perlu ikut Syiah dan tidak setuju dengan paham Syiah, tapi kita nggak perlu terbawa untuk ikut-ikutan geger melawan Syiah. Di Indonesia itu ada lagi organisasi Syiah, anti Syiah, namanya ANAS, Aliansi Nasional Anti Syiah. Ternyata itu kalau nggak salah 2017 atau 2016 itu memang digunakan untuk memprovokasi orang ya, agar Indonesia ini orang Islamnya itu agar perang dengan Syiah, dan sepertinya itu dikendalikan oleh orang Wahabi. Jadi Syiah itu ya anti Wahabi, Wahabi ya anti Syiah. Nah kita ini Ahlus Sunnah itu untuk urusan Syiah ini nggak perlu ikut genderangnya orang Wahabi. Satu tawi firqah kang kaping telu iku al imamiyatu, Syiah Imamiyah. Jadi menurut keyakinan Imamiyah itu Sayyidina Ali itu adalah yang jelas-jelas ditunjuk secara nyata, pasti, secara real untuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat. Keyakinan intinya itu. Maksudnya tidak ada sesuatu yang sangat penting dalam agama dan menjalankan Islam ini perkara yang melebihi pentingnya menentukan seorang pemimpin. Di konsepnya Imamiyah itu seseorang itu harus taat secara utuh kepada pemimpin dan nggak boleh tidak punya pemimpin. Pemimpin di sini adalah pemimpin bukan pemimpin urusan dunia saja, tapi ya mutlak. Jadi imam itu wajib ada. Pada kondisi-kondisi tertentu, Rasulullah itu secara isyarat itu menunjuk Ali sebagai penerusnya. Wa fi mawadi'a, dan dalam wa fi mawadi'a lan ing dalam pira-pira nggon tasrihan kelawan jelas. Kemudian pada kondisi-kondisi tertentu Rasulullah itu menunjuk Ali sebagai penerusnya dengan jelas. Jadi memang ini perbedaan pendapat yang rumit dan kita nggak usah ikut-ikutan memperuncing urusan itu. Jangankan kok kita para sahabat sendiri aja juga nggak bisa menyelesaikan. Para ulama generasi berikutnya pun juga nggak bisa menyelesaikan urusan ini ya. Apalagi kita. Jadi kita cukup membacanya sebagai sejarah ya. Membaca peristiwa ini sebagai sejarah. Jadi urusan ini nanti kembali kepada itu ya, peristiwa-peristiwa konflik pasca Sayyidina Utsman ya, itu kan semakin rumit. Sehingga dari peristiwa ini ada Syiah pendukung Ali itu disebut Syiatu Aliyin ya. Syiatu Aliyin pendukung Ali. Kemudian ada lagi lawannya namanya Nawasib, pembenci Ali dan keluarganya. Yang Nawasib ini juga fatal juga ya. Jadi mereka itu menafikan keutamaan Ali dan zuriyahnya ini total ya, hampir total. Ini pun juga sama buruknya ya. Namanya Nawasib. Bentuk jamak dari kata nasibi, nasibiyun, mufradnya nasibiyun. Orang yang membenci Ali dan keturunannya. Dan ini bahaya juga ya. Dan yang paling dicermati itu peristiwa Syiah ini benar-benar menjadi pemicu konflik ya. Jadi untung Indonesia ini luar biasa. Indonesia ini negara yang konflik ya, ada konflik jelas ada, tapi bisa diminimalisir ya. Malah kalau di beberapa kitab-kitab zaman dulu itu ulama-ulama yang anti Syiah, terutama dari kalangan Nawasib, kelompok pembenci ya. Nawasib itu sudah pembenci. Itu kalau ada orang pro Ali atau pro keturunannya, meskipun bukan Syiah, itu langsung dituduh Syiah, huwa Syi'iyun, itu orang Syiah yujlat yang layak dihukum cambuk. Kadang-kadang huwa Syi'iyun muhaddarud dam, dia itu orang Syiah yang layak ditumpahkan darahnya. Nanti yang Syiah pun juga gitu, ganti membalas dengan kata-kata seperti itu. Dia itu nasibiyun, pembenci keturunan Rasulullah yang kadang layak yudrobu unukuhu bisayfi, layak dipukul lehernya dengan pedang, maksudnya dipenggal. Jadi kalimat-kalimat itu cukup membahayakan karena akhirnya memprovokasi orang awam terus perang, dan ini kan jelas bahaya kalau itu sampai dibawa ke Indonesia.
Jadi yang jelas sekali lagi, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kita bukan Syiah ya. Dan Syiah pun juga nggak akan ikut kita. Tapi kita nggak perlu terbawa masalah Syiah ini terus menjadi konflik atau terbawa arus genderang pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan stigma Syiah ini untuk kita diajak berperang melawan mereka. Dan jelas itu nggak ada gunanya dan rugi semuanya ya. Dan rugi dunia akhirat. Jadi kayak konflik Syria yang berakhir 2017 itu temanya memburu Syiah. Jadi ISIS itu tujuannya memerangi Syiah. Dan di Indonesia propaganda ini hampir saja diikuti oleh banyak orang ya. Saya tahun 2016 itu pernah, nah ini 2016 pernah membaca tulisan ya artikel waktu itu, artikelnya itu mengutip pendapatnya Bakhtiar Nasir 212. Bakhtiar Nasir bilang gini, waktu itu ISIS masih ganas-ganasnya. ISIS itu meskipun kejam, kata Bakhtiar Nasir, tapi ada baiknya, yaitu memerangi Syiah. Kalimat ini kan fatal sekali kalau dibawa ke Indonesia. Kita diajak perang ya. Dan itu sudah terjadi di Madura ya, di Sampang ya. Terus saya juga pernah mendengar seseorang saat rame-ramenya konflik Syria tahun 2015, awal-awal 2014, 15, 2016, itu juga gitu. Dia memuji-muji ISIS dengan alasan ISIS memerangi Syiah. Nah, ini kan berarti sudah masuk. Loh, waktu itu konflik Syria itu betul-betul dibesarkan juga di Indonesia ya propagandanya. Ada beberapa masjid itu yang mengadakan tabligh akbar. Temanya mesti apa macam-macam, Save Suriah atau Save Aleppo. Tapi kemudian mengumpulkan donasi dan donasinya digunakan untuk apa? Dikirim kepada pemberontak. Ya termasuk ISIS juga. Makanya jangan salahkan, akhirnya banyak orang Indonesia yang kepencut propaganda ini terus rame-rame berangkat ke Syria bergabung dengan ISIS. Terus ternyata setelah sampai sana mereka juga kecewa. Yang dibayangkan tidak cocok dengan kenyataan ya. Kemudian mereka akhirnya pengen pulang, entah nasibnya sekarang gimana. Lah itulah bahayanya kalau sampai terbawa propaganda seperti itu. Iya, saat itu hampir setiap hari Minggu tahun 2013, 14, 15 itu ada tabligh akbar yang isi ya grupnya Bakhtiar Nasir itu di masjid-masjid kota itu. Untuk memanaskan orang agar membenci Presiden Bashar Assad dan mendukung pemberontak, tapi dengan tema membantu rakyat yang menjadi korban Bashar Assad. Dan saat itulah yang namanya berita hoax, video hoax, foto hoax itu betul-betul masif dan terus ya disebarkan, dan betul-betul hoax, memang asli hoax, dan hoaxnya itu bukan ketidaksengajaan, memang sengaja diproduksi untuk membakar semangat orang awam agar mendukung pemberontakan Syria. Dan banyak orang Indonesia itu yang kepincut kirim donasi dan kepincut gabung. Ini kan pelajaran berharga bagi kita. Jangan sampai terjadi lagi, kalaupun terjadi jangan sampai kita ini ikut. Mungkin orang yang sembuh dari hasutan itu juga belum lama, itu pun mungkin 100% sembuh di media sosial itu. Jadi video editan, foto editan, berita palsu itu meramaikan medsos pada era-era itu. Ar-Rabi'atu tawi kang kaping papat iku al-gholiyatu. Syiah gholiyah, ekstrim yang dimaksud di sini. Ini yang fatal, dan Syiah ini memang konon kalau sekarang sudah nggak ada yang sampai sefatal ini. Bahkan dari Syiah ini berpendapat bahwa Sayyidina Ali itu sebetulnya ada kans untuk jadi nabi. Hanya saja malaikat Jibril itu salah dalam memberikan wahyu, diberikan kepada saudara sepupunya yaitu Muhammad. Nah, itu juga sampai seperti itu ya, cara berpendapat mereka, dan itu jelas pendapat yang keliru. Mereka Gholiyah ini juga ada pendapatnya yang agak aneh ya jelas aneh, bahwa petir itu sebetulnya adalah teriakannya Ali bin Abi Thalib ya, petir yang ada di langit itu. Jadi ini sudah kebacut kalau ini.